yang prime time dengan kualitas juga masih luar biasa bagus selain Udil. Kalau kalian sadar itu Baloyski. Oh, Dia udah bukan iya. prime time yang kita harus akui. Iya, Tapi iya. lihat gimana gameplaynya dia. Ya dong, Iya, betul. kita harus ngakui dia nggak prime time. That's Tapi why. setiap gameplaynya tuh ngasih Iya, maksudnya gitu. something yang keren banget. Yang satu sedang prima-primanya, sedang berada di posisi prima prime time-nya nih Suns. Performa paling tingginya, dan Udil ini sekarang sudah berada di posisi after prime-nya. Ya, cuma kan kita kan nggak fokus cuman ke arah satu pemain ya. Meskipun mid laner sekarang nih punya peran yang besar banget. Cuman gimana nanti ketika kedua jungler juga yang menjadi highlights kita hari ini bisa melakukan apapun yang harus mereka lakukan juga untuk bisa mendapatkan kemenangan di game kali ini. Dan dari tim fight participation tipis banget, nyaris gak ada perbedaan. Dan mungkin perbedaan jelasnya ada di KDA. Yes. Dimana Kairi 7,8. Alright. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat, mereka respect sekali dengan cloud dari seorang cewek, tidak akan dilepas. Faramis dan Farsha. Tidak ada perebutan Farsha kali ini. Farsha dari Udil memang power. Dan itu di respect sekali oleh Coach Shep. Dan ini dia, Coach Shep. Coach yang sangat-sangat merespect hero dari opponent. Gila, keren. Keren. Kopi tadi. Silakan dibahas. Pantesan ya. Dan balik lagi ya kalau ngomongin ke arah Kairi dan Sally Boy yang pastinya ini banyak banget hero yang bakal diamankan harusnya untuk mereka. Entah itu nantinya perebutan Fredrin. Karena kalau ngomongin ke arah Gold dan juga Death per match ini nggak ada perbedaan terlalu jauh. Cuman tadi yang signifikan tuh di turret damage per match-nya. Itu Kairi bisa sampai ke angka 4.000. Yes. Dan bahkan kalau melihat adanya Valentina ini untuk mengantisipasi apapun yang akan coba diamankan oleh Alter Ego. Melihat Alter Ego memiliki power dari segi Fredrin, ya mungkinkah Fredrin akan coba diambil untuk kali ini? Dan ternyata betul, Fredrin akan diambil sebagai power dari Sally Boy. Ketika Fredrin diambil sekarang, mungkin mereka akan coba ngamanin terlebih dahulu untuk posisi dari Serpai harusnya. Ya. Melihat, Serpai. ya harusnya. Yes, itu dia. Mereka ngamanin Serpainya dulu, mereka ngamanin Arlotnya dulu. Karena di di pick yang ketiga, mungkin baru dia akan ngamanin hero untuk Udil. Dua last picknya, oke. Mencoba untuk menahan Roamer dan juga posisi dari God Laner ya. Sedangkan di sisi seberang kita udah melihat adanya Melissa. Melissa sudah diamankan. Melissa kali ini akan menjadi pilihan, dan mungkin kalau misalnya Kairi mau kontes dari Akai-nya aja, ini boleh banget. Cuma ternyata bukan itu jawabannya. Akai di ban mungkin bukan masalah untuk Kairi nantinya karena terlalu banyak hero dia, dan ada quote dari Jonathan Leandi, AE keluarin mode season 6, ngeri banget, menarik. Keluarin mode season 6 ya. Mode season 6 Alter Udah Ego berapa season nih? 5 ngeri season? benar kalau kata Cornet, ngeri benar. Tapi zaman itu masih ada Mauzi. Iya. Mauzi masih jadi player. Kalau sekarang kan jadi talent. Tapi tetap kita bakal melihat seperti apa usaha dari Alter Ego ya untuk membalikin prime time mereka kalau kata Bang Oji. Tapi mungkin nih nonton Onyx sama Alter Ego, mungkin Teguh sama Drian bisa duduk barengan kali, seru kali itu ya. Ya kan nonton secara bersamaan ya kan. Kan bisa-bisa kayak gini. KG nonton KG. Gitu. Ya kan seru kan. Pasti Seru. kesorot kamera terus. Ini juga kesorot kamera terus ya Bang Oji ya. Terus, nah. Masya Allah. Tuh kan. Funny. Jadi pilihan selanjutnya juga dari Alter Ego kali ini ya. Salah satu power juga memang dari seorang Kairi, meskipun kita tahu seberapa banyak pun hero yang dibentuk Kairi, masih ada hero yang lain untuk seorang Kairi. Tapi ini mengeliminasi setidaknya satu kemungkinan. Dan untuk Onyx, banning selanjutnya, baik lagi seperti kata Bang Oji, ini mid lane-nya udah diamanin dengan adanya Eve yang bisa di copy paste juga ke arah seorang Valentina. Tapi untuk roamernya ini banyak sebenarnya pilihannya, apalagi untuk initiator. Oh, bentar. Dia ngamanin Digi. Ini berarti menutup rasi mengcounter pergerakan dari seorang Keyboy. Keyboy bakal pakai hero crowd control. Entah mau ke arah Kufra, entah mau ke arah Atlas, atau mungkin kita nggak menutup kemungkinan ada Jauhead dan cowoknya Keyboy. Itu yang mungkin harus diperhatikan. Cowoknya kemarin sempat keluar sih sekali ya, dan ternyata itu sangat mengerikan. Yes, jadi itu yang harus coba diperhatikan. Karena Digi Estes cover terhadap Rasi sudah ditutup.
Respect. Tapi kalau mau main team fight dengan nempel masih ada Fredrin dan juga Romer di depan, masih ada satu hero lagi yang luar biasa. Rafaela. Rafaela ya. Nambahin HP, nambahin movement speed juga itu bakal jadi pilihan yang pas banget sih. Mengingat dari Fredrin dan juga Arlott nih butuh movement speed yang tinggi. Tapi fokus ke arah gold laner terlebih dahulu. Kari yang akan langsung diamankan. Harusnya Kari udah diprediksi sama Onyx sih. Iya, udah sering dipakai. Harusnya udah diprediksi sama Onyx. Karena itu dia nggak tutup Extus-nya, dia tutup diginya, biar backline-nya itu bakal dihajar sama Butes dan bebas. Akai untuk di arah jungler kah kali ini? Karena menurut aku Akai akan coba digunakan untuk catch up adu retribution. Kalau Sally Boy punya power dari Fredrin-nya, mungkin akan coba diamankan oleh seorang Kairi. Dan last pick-nya ini, sebenarnya masih flex pick tapi ya, masih bisa di flex pick, masih bisa di flex pick. Antara junglernya, tapi ternyata Chow. Wow. Sudah saya bilang, kalau enggak itu Chow. Jauh head, Chow. Karena dia tutup Digi, tutup Estes. Iya, iya. Apalagi pasti Nino yang dimakan. Nah sekarang gimana caranya Rasi cover Nino? Yang aku sarankan adalah ambil Kaja. Kaja masih Initiate-nya gagalin. Naga turun, Devon Jasmine, tarik. Bisa pick off ke arah gold lane. Sotoy dikit. Keren. Tapi iya sih, Kaja bakal jadi pilihan yang Ambil tepat Kajanya juga. sekarang, ini enak banget. Meskipun bisa di copy ultimate nantinya yang juga harus diwaspadai. Tapi dia dengan bisa Valentina. nge-cancel surprise attack terhadap seorang Nino. Yes, dan Matilda ternyata. Rasi memilih Matilda. Kalau kata Rasi, mekaniknya udah uzur. Jadi ada baiknya mainnya cover. Cuma sekarang ini Alter Ego punya cover yang kuat. Dan bahkan Sonic, mereka atas kekalahan Onyx kemarin, Yep. mereka hanya mendapatkan 55%. Wah. Sedangkan Alter Champs dengan positif trennya mereka mendapatkan 45% Evin. Langsung meningkat kali ini, tapi itu hanyalah sebuah prediksi yang akan kita tentukan faktanya sebentar lagi di dalam game yang pertama. Best of 3 series, Alter Ego menghadapi Onyx dengan 10 hero juga yang sudah mereka amankan. Kita lihat apakah counter setup yang dimiliki dari Onyx mampu menahan kebarbaran Alter Ego. So WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Land of Down Ya. tapi Sabar. Bukan kalian doang yang kecewa, saya udah hype juga tuh ya. Kita bakal masuk Dan juga hanya doang kok. ke dalam Land of Down ya. Kembali lagi melihat pertandingan antara Onyx dan juga Alter Ego. Alright, kalau gitu kita langsung menuju ke arah Land of Dawn sebentar lagi. Biar semangat, sekali lagi minta tepuk tangannya dong. Woo. Luar biasa. Nah gitu dong, tapi tiba-tiba Rasi udah kehilangan HP yang cukup banyak ya sebagai salah satu pengganggu di early game-nya. Dia udah memberikan pressure yang cukup banyak, tapi ternyata Little Wonder bisa diamankan oleh tim Onyx kali ini. Betul. Tapi melihat adanya early poking damage di arah mid lane, nampaknya Udil harus berpikir dua kali ya. Dan bahkan kalau dilihat dari permainan Onyx, kalau mereka udah pakai Keyboy di arah cowoknya ini akan agresif. Ini akan agresif dan aku agak cukup sedikit wondering apa? Bertanya-tanya. Iya. Wondering. Asik. Nino tidak purify, malah Udil yang purify kali ini. Menurut aku Udil punya power dari real world manipulation untuk cancel sesuatu itu. Betul. Sedangkan Nino yang nggak punya itu. Kalau menurut aku. Tapi ya balik lagi, ini adalah keputusan dari para professional playernya yang mungkin Nino pede kalau dia bisa menjaga positioningnya dan mungkin tidak terdeteksi oleh para pasukan dari Onyx. Ya pasti udah ada perkiraan juga yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Siapakah yang harus berada di bagian depan untuk membawa Purify tersebut. Tapi nanti kita bakal lihat juga seperti apa serangan-serangan yang bakal diberikan oleh tim Onyx juga kali ini. Karena dari seorang Boost juga sudah memberikan damage yang cukup besar. Karena Serampai di backup dengan adanya seorang saja langsung memberikan final flash. Di arah top lane. Pai masih bisa membalikkan keadaan, hampir ter-outplay kali ini. Para pasukan dari Alter Ego, mereka mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle dan tercancel. Power
power dari seorang Akai. Ini dia, hand spin tapi putus. Menuju ke arah backline, mencoba untuk melakukan satu following out. Tapi Keyboy gak mau terlalu terburu-buru karena dia tahu ketika dia tendang Pai, keadaan bisa berbalik. Keadaan bisa di tangan dari seorang Serpai. Dan oke, kita balik lagi menuju ke arah game ya sekarang. Dan bahkan kali ini kita lihat di mana Alter Ego mencoba untuk mempertahankan purple buff yang udah ada Suns di sana nampaknya. Waduh, permisi lewat ya silakan. Udah ada pergerakan dari seorang Suns kali ini menuju ke area bottom lane ya. Dan juga Rasi nih potensial yang cukup besar sebenarnya untuk ngincar ke area backline nantinya. Begitu juga untuk seorang Keyboy yang udah mulai memberikan gangguan ke arah Sally Boy. Gangguan yang dilakukan ke arah Sally Boy ini masih belum berimpact menurut aku. Kalau mau memberikan gangguan jangan ke Sally Boy. Beri gangguannya ke arah Nino. Nino ini akan ketar-ketir karena dia tidak memiliki Purify Game. Dan bakal lihat di arah belakang 12 Dragon telah keluar bersama dengan Reward Manipulation. Instant pick off. Tidak bisa di-cancel karena dia menggunakan Matilda. Dia bisa mengcover tapi dia tidak bisa melakukan cancel terhadap setup yang dimiliki dari pasukan dari Onyx. Ya, satu elimination yang cukup on point dari tim Onyx kali ini. Dan dengan gadanya Matilda dari seorang Rasi, pastinya Nino juga mau gak mau harus menjaga jaraknya. Dan ini dia prediction dari para talent, Alter Ego dengan 3 voting dan juga Onyx dengan 3 voting. 3 berbanding 3 kali ini. Onyx mendapatkan 3 suara dan Alter Ego mendapatkan 3 suara. Para pasukan dari Caster kali ini cukup adil merata ya. Lumayan adil. Kalau itu udah adil banget, tiga casternya cuma 6 ya. Ya maaf ya, karena ini baru game 1, kan belum ininya. lihat. Game 2, game 3 kan kita belum lihat ya. Ini ngomongin game 1. Oke, maaf Bang Oji, sambil melihat juga dari seorang Pai bersama Boots ini bakal jadi fight yang cukup intens. Tapi dengan adanya turtle di area top lane, harusnya mereka udah mulai mencoba untuk mencari space-nya. Dan Suns. Oh, reward manipulation dipaksa dan bakal Serpai. What? Gimana caranya bisa dia yang mendapatkan turtle kali ini? Mendapatkan satu point kill. Putus hilang begitu saja. Instant pick off yang didapatkan oleh pasukan dari Alter Ego. Nino ter-take down. Tapi ditukarkan dengan adanya satu buah hadiah cindera mata dengan turtle dan juga satu buah point kill terhadap Putus. Emblemnya Nevin silahkan. Ya, dari seorang Suns kali ini bakal memaksimalkan itemization-nya dengan Mr. Shop. Meanwhile, untuk Udil, dia bakal coba untuk maksimalin di arah damage-nya. Dan ya ini memang yang harus dilakukan dengan ngebawa seorang Eve. Slow effect pasti ada, tapi damage-nya yang harus diperhatikan. Dan Suns, dia punya potensial yang sangat amat besar ya untuk ngambil ultimate ke arah real world manipulation-nya juga yang harus diperhatikan nantinya. Oke, sedangkan di arah bottom lane lagi-lagi Keyboy akan terus menghantui Nino. Nino tidak akan tenang dari laningnya. Nino sudah bisa dipastikan dalam game ini hati Daktik Duxer. Benar-benar tidak bisa diprediksi. Apalagi Keyboy, banyak banget freestyle yang sering dia lakukan. Dan itu yang harus diperhatikan. Gimana caranya Rasi dengan sigap melakukan cover terhadap seorang Nino. Dan sedangkan di sisi sebaliknya, melihat adanya Arlov di arah mid untuk coba melakukan clear sebelum mereka melakukan team fight. Kairi, Retribution, dia ingin segera melakukan rotasi ke arah bottom lane. Informasi telah diberikan. Sally Boy dan Miracle Boy mencoba untuk menangkap seorang Kairi. Dapatin seorang Sally Boy. Mencoba di cover begitu saja tapi nampaknya gagal. Sally Boy terperangkap. The Wild Drag memberikan seorang Nino. Lagi objektifnya tapi cewek masih memberikan spray down. Lihat suntikan peniti sedikit demi sedikit menumpahkan pasukan Alter Ego. Keyboy kali ini walaupun dapatin Nino, following up-nya tidak ada. Tapi mereka menukarkan dengan Udil dan Sally Boy. Alter Ego harus diakui, tanpa adanya Sally Boy, tanpa adanya Pai, mereka nggak punya counter setup. Dan pergerakannya bagus banget juga sih dari Onyx ya. Terlihat tadi di area mid lane-nya Kairi mencoba untuk nge-clear secepat mungkin supaya tim fight mereka menang dari segi kuantitas. Dan terlihat juga bagaimana go away dari seorang cewek dibuka di waktu yang pas, membuat juga damage-nya bisa menyebar maksimal ke arah seorang Udil. Dan Turtle ini harusnya bakal menjadi free untuk tim Onyx tanpa adanya gangguan sama sekali. Alter Ego Esports sudah mulai harus berhati-hati. Perbedaan 3000 gold sudah terlihat di menit yang ke-6. No perfect turtle for this game. Nampaknya walaupun dengan ada 3000 gold, tapi Keyboy bisa dapetin gold pump di sana langsung tas. Ini aku melihat ada Chow, stiker Alter Ego, tas. Where is Leo Murphy? Mungkin kita kangen sama dia ya. Dan kalau kita bahas terlebih dahulu ya untuk itemization-nya, Hunter Strike di tangan dari seorang Boots. Begitu juga Radiant yang ternyata menjadi prioritas untuk seorang Kairi kali ini. Menghindari damage magic terutama yang nantinya akan diberikan oleh Udil. Ya mungkin
Bisa kita lihat pressure yang dilakukan oleh Keyboy. Dan mungkin ini adalah cerminan ketika dulu Alter Ego di season 6 ya. Dengan adanya Leo Murphy, pressure seperti ini kurang lebih. Mengganggu, membuka vision, mapnya luas. Dan bahkan kita lihat dari Alter Ego, mereka akan mencoba melakukan cover di arah mid lane karena pasukan dari Onyx. Tim Onyx pengen satu turret yang cukup mahal di tengah. Dia pengen turret yang ada di arah mid lane untuk bisa bebas invasi jungle Celiboy ke kiri atau ke kanan. Nah ya, apalagi dari sisi top lane dan juga bottom lane-nya, mereka udah berhasil untukkan untuk outernya. Jadi ini bakal menjadi pusat perhatian dari tim Onyx, begitu juga untuk Alter Ego Esports, di mana mereka harus bisa memberikan full defensive, full protection. Gagal untuk melakukan inisiasi, Pai bakal coba di take down. Mega kill terdapat oleh Sans. Kairi gak bisa mendapatkan siapapun dari wall manipulation, tapi lihat duel Dragon. Nino langsung coba flicker ke arah belakang, masih bisa selamat, tapi lihat ceweknya bebas. Berhasil mendapatkan satu point kill. Rasi gak bisa menyelamatkan lagi. Cukup satu orang, tapi Sans! Lionel Sans! Masuk Taipei dan menumpahkan Odell. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Onyx dan Sans. Rico lagi depan sana. Wow, 4 pemain berhasil dipulangkan oleh tim Onyx dan mereka mendapatkan hadiah yang memang dari tadi udah mereka nanti-nantikan, yaitu outer turret di area mid lane. Memperluas lagi dari kekuasaan tim Onyx, terutama untuk purple buff-nya. Bisa langsung diamankan oleh seorang Sans kali ini. Dan itu yang aku bilang sama Nevin, kalau misalnya Nino, kenapa dia nggak pakai Purify, malah udah lah pakai Purify. Menurut aku Nino butuh banget Purify di sini. Nah ya, apalagi dia sebagai seorang damage dealer terbesar ya, bisa dibilang dari Alter Ego Esports. Tapi ini dia Lord yang berhasil diamankan tanpa adanya perlawanan lagi dari tim Onyx. 6.000 sekarang perbedaan. Dari segi ekonominya semakin jauh dan ini akan semakin berbahaya untuk Alter Ego. Yes, bahkan di bottom lane. Nino masih mau lebih. Ini dia Nino. Dive in ke belakang. Saat sekarang out. Saat bakal coba di take down. Shutdown didapatkan. Tapi Nino terperangkap. Nino gak bisa diselamatkan lagi pertukaran Nino dan juga Sun. Shutdown yang sangat mahal didapatkan oleh seorang Nino. 12 Dragon. Fokus ke Sally Boy dan Miracle Boy. Masih bisa diselamatkan oleh seorang Rasi. Rasi save the day for this time. Nevin. Iya, dan resource yang cukup banyak juga harus dikeluarkan oleh Onyx tadi ya. Kita ngelihat adanya Go Away dan juga The Way of Dragon membuat mereka harus lebih sabar lagi. Nggak boleh terlalu terburu-buru nampaknya karena Lord juga udah hadir di area bottom lane. Jadi mereka bisa lebih menurunkan tempo nampaknya. Meanwhile, untuk Alter Ego Esports mau nggak mau mereka harus coba untuk cari cara lain dalam menangkan game kali ini. Alright, bahkan di sisi sebaliknya, Lord bergerak di bottom lane. Lord tidak ada pengawalan dari para pasukan Onyx. Tim Onyx mereka malah fokus menuju ke arah top lane. Fokus ke arah seorang Arlot Pai. Ternyata berhasil membuat Keyboy ter-take down. Keyboy terlalu dalam. Terlalu dalam dan terlalu sakit nampaknya damage yang diberikan oleh pasukan dari Alter Ego hingga Keyboy harus hilang di tengah sana. Ya, sayang sekali ya dengan hilangnya seorang Keyboy, pastinya ini akan menyebabkan hilangnya satu initiator. Jadi Onyx juga nggak bisa berbuat terlalu banyak dalam beberapa saat ke depan dan ngasih space juga sebenarnya untuk Alter Ego Esports. Mereka sedikit bisa keluar dari tempat persembunyiannya menuju ke area orange buff untuk seorang Sally Boy yang dimana kali ini udah Guardian Helmet dan juga Blade Armor terutama yang digunakan atau diamankan, menghindari lagi damage yang pastinya akan langsung masuk dari seorang cewek yang kita tahu sendiri, Melissa di area mid game ini bahaya besar untuk Alter Ego Esports. Alright, dan mungkin dari itemnya sekarang Nino udah mulai menuju ke arah Demon Hunter Sword terlebih dahulu karena dia mungkin tidak langsung head to head dengan cewek. Jadi mungkin dia bisa merontokkan frontliner dari pasukan Onyx, mungkin Butas, Keyboy, tapi Retribution mencoba dipaksa begitu saja. Sally Boy tidak berhasil ditangkap, Pai juga masih bisa menyelamatkan dirinya dengan flicker, tapi Kairi terlalu banyak source yang telah keluar. Lordnya hanya giveaway, sampai minus gold yang didapatkan oleh pasukan dari Onyx. Wow. Dengan minus 121. Wow, ini cukup disayangkan juga ya, sebenarnya nggak bisa dimaksimalkan dengan begitu baik, terutama tadi dengan hilangnya seorang Keyboy. Cuman tadi kita ngelihat juga adanya inisiasi yang dibuka oleh seorang Pai dari sisi semak-semak, mencoba untuk memberikan surprise, tapi ternyata masih ada backupan yang baik dari para pemain Onyx lainnya, membuat dia yang malahan harus mengorbankan satu flicker. Alright, mencoba untuk melakukan pendorongan di arah mid lane pasukan Onyx. Mereka owning dari 5.000 gold dan player gold. Dipegang cewek, Sans dan Butch. 3 player dari tim Onyx mereka memegang gold tertinggi. Dan sekarang Nino satu-satunya yang bisa diharapkan oleh pasukan Alter Ego. Nino punya gold paling banyak, Nino punya kill damage, tapi dengan adanya Nino mencoba untuk melakukan split push di arah top lane,
Kali ini tandanya Alter Ego nggak punya power untuk berebut objektif. Harus direlakan. Bahkan sampai Kairi, dia tahu nggak berani Alter Ego kontes, nggak usah pakai Retribution, dia bisa invite jungle-nya, pakai di arah Purple Buff. Banyak banget yang bisa dilakukan. Bahkan kalau tidak ada kontes di arah Purple Buff, Kairi akan tahan Retribution-nya untuk team fight. Kairi akan coba ngikat kaki satu orang nanti, baru dia loncat ke dalam. Betul, terlalu beresiko sih emang untuk Alter Ego Esports melakukan perebutan ke arah objektif, nggak cuma ke arah lore tadi ya, tapi Purple Buff juga nampaknya harus direlakan, tapi nggak boleh terlalu lama juga. Ketika Onyx udah bisa mengumpulkan gold yang terlalu banyak, ini bakal jadi bahaya juga nantinya, snowballing juga nantinya dari tim Onyx. Untuk berharap mencoba menyentuh cewek, ini agak cukup sulit melihat frontline seperti ini. Ini Nino butuh kerja keras. Sally Boy emang udah pasti akan menjadi tembok. Membuat Nino harus bebas bisa melakukan free hitnya. Tapi sebentar lagi kita bakal melihat ada Lord menuju ke arah top lane. Pasukan Alter Ego mereka masih menahan. Real World Manipulation block dibuka. Tandanya mereka tahu Lord ini bisa mereka selesaikan. Mereka tahan semua sword skill yang mereka miliki untuk wave yang selanjutnya. Lord selesai. Di tengah harusnya ada reward manipulation. Karena kalau tidak, Udil akan kehilangan turret. Tapi saat memaksa mendapatkan dua, reward manipulation recovery-nya. Tapi lihat 12 Dragon-nya menuju ke arah Nino. Dua player pasukan Alter Ego kali ini harus hilang. Ini Pacara. PS terbuka dengan sangat bebas. Tidak ada lagi high ground defensive. Ceweknya gak bisa tersentuh. Untouchable dan this is it. Onyx harus mengakui kali ini Alter Ego bisa mereka lumat. Dan game pertama diamankan Onyx dengan sangat cepat. 14 menit. Yes. Wow. Not Congratulations. purify untuk Nino. Udah dipastikan